Lampu kamar mandi yang rusak jadi saksi bisu rahasia kami. Halo, nama saya Lestari, saya berumur 58 tahun. Saya tinggal sendirian di sebuah rumah mungil 2 kamar di pinggiran kota Solo. Rumah itu diwariskan oleh orang tua saya, dan meskipun lantainya berderit dan dindingnya masih dilapisi kertas dinding bergaya tahun 80-an, saya sangat menyayanginya. Rumah itu adalah tempat perlindungan saya, tempat saya merasa aman dan tenang. Kamar mandi dan toilet saya satukan dalam satu ruangan kecil, dan pintu kamar mandinya sudah rusak kuncinya sejak lama, sampai saya lupa kapan terakhir kali pintu itu bisa terkunci. Mungkin itu terjadi sejak saya masih muda, saat saya sering menari di acara desa di bawah terik matahari Agustus. Saya sudah terbiasa hidup sendiri, dan kekurangan kecil itu tidak pernah menjadi masalah bagi saya. Jarang sekali saya menerima tamu, dan jika ada, mereka datang untuk mencicipi masakan saya, bukan untuk memeriksa pintu kamar mandi. Kucing saya, Kiki, juga sangat nyaman di rumah itu. Dia suka berbaring di atas keset kecil di depan bak mandi, menikmati kehangatan yang ada. Namun, seperti kata pepatah, hidup selalu punya cara untuk mengguncang kita saat kita paling tidak menduganya. Tahun lalu, anak perempuan saya, Sari, dan suaminya, Budi, menghubungi saya. Mereka harus meninggalkan rumah mereka di pusat kota untuk sementara waktu karena gedung itu akan mengalami renovasi besar-besaran. Dinding yang retak, plafon yang ambruk sebagian, bau cat yang menyengat kemana-mana. Bu, boleh nggak kami numpang di rumah ibu beberapa bulan? Tanya Sari dengan suara lembut yang membuat saya tak tega menolak. Budi juga selalu saya anggap pria yang baik dan sopan, selalu siap membantu, tidak terlalu ekspresif tapi juga tidak mengganggu. Maka, mereka datang membawa koper, kotak perkakas, pemanggang roti, bahkan setrika mereka. Saya pikir mereka hanya akan tinggal sebentar, lalu pindah lagi. Tapi saya tidak pernah membayangkan betapa rumitnya semuanya akan menjadi. Kami bertiga bekerja. Saya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah klinik swasta kecil, Sari sebagai kasir di toko kosmetik, dan Budi sebagai teknisi di perusahaan otomasi industri. Kami semua berangkat pagi-pagi dan pulang sore hari, lalu dimulailah perang kecil kami. Perang itu terjadi di kamar mandi, ruangan kecil dengan ubin yang sudah mulai terkelupas dan cermin yang buram. Pagi hari, kamar mandi terasa seperti terminal stasiun, siapa cepat dia dapat tempat. Malamnya, ceritanya sama. Kami semua ingin membersihkan diri setelah lelah seharian beraktivitas di bawah terik matahari atau udara panas yang menyiksa. Saya terbiasa hidup sendiri, menyalakan lampu kamar mandi dan membiarkannya menyala jika tahu saya akan kembali setelah beberapa saat. Saya tidak pernah menutup pintu. Buat apa? Kiki selalu bisa lewat di bawah pintu dan berbaring di keset. Tapi ketika Sari dan Budi tinggal bersama saya, semuanya berubah. Awalnya mereka berusaha menyesuaikan diri. Budi jarang bicara, tapi sesekali memberikan komentar. Bu Lestari, mungkin lebih baik lampu kamar mandi dimatikan setelah dipakai. Ini bukan hotel bintang 5, katanya sambil tersenyum, tapi nada suaranya lebih serius daripada bercanda. Saya membalas dengan santai, ini kontribusi saya untuk menghangatkan rumah, pikir saya. Tapi dalam hati, saya mulai merasakan sesuatu yang mulai retak. Dan kunci pintu? Tidak ada yang memperbaikinya. Saya pernah mencoba bertanya pada Budi, kan kamu jago urusan teknis, boleh nggak cek pintu kamar mandi? Tapi dia menggeleng, bukan bidang saya, Bu. Saya biasa ngurus mesin, bukan kunci pintu. Dia malah memberikan nomor tukang ledeng,
Tapi saya malas mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sudah saya terima selama bertahun-tahun tanpa masalah. Jadi, setiap kali ada yang mau masuk kamar mandi, kami harus berubah jadi agen rahasia, ketuk pintu, dengarkan, berbicara pelan, ada orang? Rasanya seperti adegan komedi, tapi sudah jadi rutinitas kami. Selain itu, keran shower bocor sedikit walau sudah ditutup rapat. Saat musim panas yang terik, kami jadi sering mandi. Budi pulang kerja dengan aroma minyak mesin, mandi sampai 2 kali sehari. Saya berusaha tidak mengganggu, tapi ketidaknyamanan itu makin terasa. Bukan karena berbagi ruang, tapi saya mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Sari dan Budi sering masuk kamar mandi bersama. Dia menggosok gigi, dia bercukur, mereka tertawa dan saling membantu seperti pasangan yang serasi. Sementara saya menunggu di luar, seperti murid sekolah yang antri di depan ruang perawatan. Kami mencoba mencari solusi. Sari mengusulkan agar mereka bangun setengah jam lebih pagi supaya saya bisa menggunakan kamar mandi dengan tenang sebelum berangkat kerja. Beberapa saat itu berhasil, tapi kemudian datanglah hari yang mengubah segalanya. Saya pulang kerja dengan sakit perut yang parah. Saya berjalan tertatih dari halte bus dengan satu doa di kepala. Tolong, semoga kamar mandi kosong. Saya mengeluarkan kunci dengan tangan gemetar, melepas sepatu sembarangan, berlari ke pintu kamar mandi, dan mendengar suara air mengalir. Shower sedang dipakai. Saya ketuk pintu. Budi, ini penting. Tidak ada jawaban, hanya suara air dan lagu kecil yang dia nyanyikan dengan riang. Saya buka pintu perlahan. Tirai shower tidak tertutup rapat. Di situ dia, Budi. Sabun masih menempel di bahunya, kulitnya coklat kecoklatan, lengan kekar. Pandangan saya otomatis turun sebentar, lalu saya menunduk malu. Saya tergagap. Maaf, saya cuma butuh sebentar. Dia tersentak, hampir terjatuh karena botol sabun. Maaf Bu Lestari, saya keluar sebentar, katanya sambil bersembunyi di balik tirai, melakukan apa yang perlu dilakukan, dan kabur dengan wajah memerah. Saya pikir, sekarang pasti dia akan memperbaiki kunci itu. Tapi keesokan harinya, cerita yang sama terulang. Saya, lelah menunggu, mengetuk pelan, diam, membuka pintu, dan lagi-lagi Budi di bawah shower, kali ini sedang mencuci rambut sambil menyanyikan lagu tradisional. Tirai masih terbuka sebagian. Dia menatap saya menatap dia. Kami berdua memerah. Saya minta maaf. Tapi alih-alih marah saya bilang, Budi, lebih baik kunci pintunya diperbaiki supaya nggak jadi drama begini. Dalam hati saya merasakan sesuatu yang lama tidak saya rasakan, sebuah percikan. Setelah kejadian itu, saya yakin segala sesuatunya akan berubah. Saya membayangkan Budi akan segera memperbaiki kunci pintu kamar mandi itu, atau setidaknya dia akan menghindari situasi yang memalukan seperti sebelumnya. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Tidak ada perubahan berarti. Kunci itu tetap rusak, pintu tetap tak bisa dikunci, dan suasana di rumah kami mulai berubah secara perlahan, tanpa kata-kata yang terucap. Awalnya, kami semua berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pembicaraan serius tentang insiden-insiden kecil itu. Namun, saya mulai merasakan adanya ketegangan yang sulit dijelaskan. Ketegangan itu bukan sesuatu yang tidak menyenangkan, malah justru terasa sedikit menggairahkan. Ada sesuatu dalam cara Budi memandang saya, sebuah intensitas yang sebelumnya tidak pernah saya rasakan. Setiap kali dia tersenyum, saya merasa ada pesan tersembunyi di baliknya. Tatapannya yang biasanya pendiam kini lebih lama menatap saya,
membuat saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak diungkapkan. Suara lirihnya saat berbicara pun terdengar lebih dalam maknanya, seolah-olah dia mencoba menyampaikan sesuatu tanpa harus berkata langsung. Dan saya mulai memperhatikan penampilan saya lebih dari biasanya. Saya merapikan rambut, mengoleskan sedikit parfum di pergelangan tangan, sesuatu yang dulu tidak pernah saya lakukan. Saya tahu, mungkin ini hanya khayalan saya sendiri. Tapi dalam hati saya, ada keinginan kecil yang mulai tumbuh, sebuah rasa yang sudah lama terkubur bersama waktu dan kesendirian. Saya tidak memberitahu siapapun tentang perasaan ini. Bahkan Kiki, kucing saya yang selalu mengamati saya dengan tatapan penuh tanda tanya, seakan tahu ada sesuatu yang berbeda. Suatu sore yang panas di bulan Mei, saya pulang agak terlambat dari klinik. Saya menemukan Sari sudah beristirahat di kamarnya dengan buku di tangan, wajahnya tampak lelah. Budi sedang di dapur, membereskan piring-piring kotor sambil sesekali menyapa saya dengan senyum yang lembut. Saya membalasnya dengan senyum setengah hati dan segera menuju kamar mandi dengan harapan bisa mandi dan melepas lelah. Air hangat mengalir deras, menghapus lelah yang menumpuk sepanjang hari. Uap memenuhi ruangan, menutupi segala sesuatu dengan kabut tipis yang hangat. Saya menutup mata dan membiarkan pikiran melayang, menikmati ketenangan yang jarang saya rasakan. Namun, tiba-tiba terdengar ketukan ringan di pintu kamar mandi. Suara itu hampir seperti bisikan, sangat pelan dan penuh keraguan. Bu Lestari, maaf mengganggu. Ini penting. Suara Budi terdengar lembut dari balik pintu. Saya terkejut, tapi sebelum saya bisa menjawab, pintu perlahan terbuka dan dia masuk dengan langkah tenang namun penuh hormat. Saya bersembunyi di balik tirai shower, merasa sedikit canggung tapi juga tidak berani berkata apa-apa. Budi hanya menggunakan wastafel sebentar, lalu berbalik hendak keluar. Namun, sebelum pergi, dia menoleh dan bertanya dengan nada bercanda, "Bu, kamar mandi ibu selalu harum begini, ya?" Saya tidak menjawab, tapi tubuh saya merasakan getaran aneh, sebuah sensasi yang bukan dingin atau takut, melainkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya mulai dipenuhi dengan kejadian-kejadian aneh yang sulit dianggap kebetulan. Setiap kali Sari harus bekerja shift sore, Budi selalu berhasil pulang lebih awal. Dan saat saya mandi, pintu kamar mandi seolah-olah menjadi transparan, bukan secara fisik, tapi atmosfer di dalam rumah berubah menjadi lebih intim, lebih penuh dengan pesan yang tidak terucapkan. Suatu malam, ketika saya keluar dari kamar mandi dengan handuk masih membungkus rambut saya, Budi berdiri di koridor, menunggu dengan tatapan yang menusuk. "Pernah terpikir untuk ganti tirai shower, Bu? Yang ini nggak terlalu menutup," katanya dengan senyum kecil. Saya tertawa pelan, tapi tidak berkata apa-apa, karena dia benar. Tirai itu memang kurang menutupi, dan saya merasa senang dia menyadarinya. Saat itu saya sadar, hidup saya yang sebelumnya monoton mulai berubah menjadi sebuah cerita yang penuh dengan ketidakpastian dan rasa ingin tahu. Setiap hari membawa sebuah harapan baru, sebuah kesempatan untuk merasakan sesuatu yang selama ini saya kira sudah hilang, sesuatu yang membuat saya merasa hidup kembali. Tetapi, saya juga tahu, ada risiko yang mengintai, sebuah batas yang tidak boleh dilanggar. Dan saya bertanya-tanya, sampai kapan kami bisa mempertahankan permainan ini tanpa semuanya berakhir dengan kehancuran? Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin berbeda dari biasanya. Saya mulai merasakan getaran halus yang sebelumnya tak pernah saya alami dalam rumah yang sederhana ini. Rutinitas yang dulu hanya soal kerja, makan, dan tidur kini berubah menjadi sebuah drama kecil yang penuh dengan ketegangan dan harapan yang tak terucapkan. Saya mulai menyadari
bahwa ada sesuatu yang perlahan-lahan menggerogoti batasan antara saya dan Budi. Awalnya, semuanya tampak seperti kebiasaan biasa. Kami tetap menjaga sopan santun dan jarak, tapi ada momen-momen kecil yang membuat hati saya berdebar. Budi yang biasanya pendiam, kini lebih sering melemparkan senyum kecil saat bertemu mata saya di dapur atau ruang tamu. Saya pun mulai memperhatikan penampilan saya, memakai baju yang lebih rapi, merapikan rambut dengan sedikit sentuhan, bahkan menggunakan parfum favorit yang dulu hanya saya simpan untuk acara istimewa. Suatu pagi, saat kami sarapan bersama, Sari sedang sibuk dengan ponselnya, membalas pesan dari rekan kerja. Saya dan Budi duduk di meja makan yang sama, tapi suasana terasa berbeda. Dia menyodorkan roti panggang dengan selai favorit saya, sambil berkata, "Ini buat Bu Lestari, biar semangat kerja hari ini." Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih, tapi hati saya bergetar lebih dari biasanya. Di balik semua itu, saya tahu ada perasaan yang mulai tumbuh di antara kami, tetapi kami berdua diam. Diam karena tahu bahwa ini bukan hal yang bisa mudah diungkapkan, dan juga karena kami sadar bahwa Sari, anak saya, adalah pihak yang harus saya lindungi dari kerumitan yang mungkin terjadi. Suatu sore, saat hujan turun dengan lebatnya, saya sedang duduk di ruang tamu membaca buku, sementara Budi terlihat sibuk merapikan koleksi buku di rak. Hujan membuat suasana di dalam rumah terasa hangat dan intim. Kami berbagi beberapa kata, tertawa kecil, dan saling bertukar pandang yang penuh arti. Saya menyadari bahwa kami sedang membangun sebuah komunikasi yang tak perlu banyak kata, sebuah bahasa rahasia yang hanya kami mengerti. Namun, di balik kehangatan itu, ada kekhawatiran yang terus menghantui saya. Bagaimana jika Sari mengetahui semua ini? Bagaimana jika hubungan kami yang semakin dekat ini menjadi bumerang bagi keluarga kecil kami? Saya mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanya perasaan sesaat, sebuah pelarian dari kesepian dan rutinitas yang membosankan. Tapi semakin hari, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang dingin. Saya baru saja menyelesaikan aktivitas di dapur ketika Budi masuk dengan membawa secangkir teh hangat. Dia duduk di samping saya, dan tanpa kata-kata, kami berbagi kehangatan yang sulit dijelaskan. Tangan kami hampir bersentuhan, dan saya merasakan getaran yang membuat jantung saya berdetak lebih cepat. Dalam hati saya bertanya-tanya, apakah ini awal dari sesuatu yang baru, ataukah hanya ilusiku semata? Apakah saya berani melangkah lebih jauh, ataukah saya harus tetap menjaga jarak demi keharmonisan keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, membuat malam itu begitu panjang dan penuh dengan dilema. Saya tahu hidup saya tidak akan sama lagi setelah malam itu. Ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang tak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Dan meskipun saya mencoba untuk tetap tenang, saya tahu bahwa badai emosional sedang mengintai di balik ketenangan rumah mungil ini. Apakah saya siap menghadapi konsekuensinya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Malam itu, saat udara di Solo terasa lembab dan gerimis mulai turun perlahan, saya menutup pintu kamar mandi dengan hati yang berat. Tubuh saya masih basah dari air hangat yang mengalir deras membasuh lelah seharian, namun pikiran saya berkecamuk tak karuan. Bayangan Budi yang masuk ke kamar mandi tanpa permisi tadi sore terus menghantui, membuat dada saya sesak sekaligus penuh dengan rasa yang sulit diungkapkan. Saya berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajah saya sendiri yang terlihat lelah namun masih menyimpan secercah harapan. Rambut yang basah saya sisir perlahan, dan tangan saya mengusapkan sedikit pelembab beraroma lembut ke wajah. Aroma itu mengingatkan saya pada masa muda, saat saya masih merasa bebas dan penuh mimpi. Tapi kini, aroma itu terasa berbeda, seolah membawa pesan rahasia yang hanya bisa saya mengerti sendiri.
Kunci pintu kamar mandi yang rusak membuat segala sesuatunya menjadi rumit. Setiap kali saya memasuki ruangan itu, saya merasa seperti berada di panggung sandiwara. Ketukan pelan di pintu, suara air yang mengalir, tatapan Budi yang tak sengaja tertangkap mata saya, semua menjadi bagian dari drama kecil yang berulang tanpa akhir. Saya mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan ataukah memang ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang berkembang di antara kami? Sore itu, setelah makan malam sederhana bersama Sari yang terlihat lelah karena pekerjaan, saya dan Budi duduk di ruang tamu. Lampu temara menciptakan suasana hangat, dan suara hujan di luar jendela menambah kesan intim. Tanpa disadari, kami mulai berbicara tentang hal-hal ringan, tentang rencana renovasi rumah Sari dan Budi, tentang musim hujan yang datang lebih awal tahun ini. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Budi memandang saya. Tatapannya lembut namun penuh arti, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Saya membalas dengan senyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang mulai menguasai hati. Kami berdua tahu bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar, tetapi juga ada keinginan yang sulit diredam. Ketika malam semakin larut, saya kembali ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur. Kali ini, saya sengaja meninggalkan pintu sedikit terbuka, membiarkan tirai shower tergerai separuh, berharap mungkin ada keajaiban kecil yang bisa meredakan kegelisahan di hati. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Terdengar ketukan lembut di pintu. Bu Lestari, maaf mengganggu. Saya cuma mau ambil handuk. Suara Budi terdengar dari balik pintu. Saya membeku sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, silakan. Pintu terbuka perlahan, dan Budi masuk dengan langkah hati-hati, wajahnya menunjukkan raut cemas tapi juga penuh perhatian. Dia mengambil handuk dari gantungan, lalu berhenti sejenak di dekat saya. Ada keheningan yang terasa begitu berat, seolah kata-kata sulit mengalir di antara kami. Saya menunduk, merasakan jantung berdetak kencang. Budi mengulurkan tangan, menyentuh lengan saya dengan lembut, seolah ingin memberikan ketenangan. "Apa ibu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara serak. Saya mengangguk, meskipun dalam hati saya bingung dengan perasaan yang campur aduk. Kami berdua tahu bahwa momen ini berbeda dari sebelumnya, bahwa ada sesuatu yang mulai berubah, namun kami belum siap mengakuinya. Saat Budi keluar, pintu kamar mandi tertutup perlahan, meninggalkan saya dalam keheningan yang penuh tanda tanya. Saya berdiri di sana, dengan tubuh yang masih basah dan hati yang penuh gejolak, menyadari bahwa hidup saya sedang berada di persimpangan yang berbahaya namun menggoda. Saya bertanya-tanya, apakah saya siap melangkah lebih jauh, ataukah saya harus tetap berpegang pada batas yang selama ini saya jaga? Dan yang paling menakutkan, apakah saya bisa menahan diri dari keinginan yang semakin sulit untuk diabaikan? Dalam keheningan malam itu, semua pertanyaan itu menggema tanpa jawaban. Seminggu setelah malam yang penuh ketegangan itu, suasana di rumah kami mulai berubah semakin nyata. Saya bisa merasakan getaran halus di udara setiap kali Budi dan saya berada di ruangan yang sama. Semua hal kecil menjadi penting, senyum yang tertukar, tatapan mata yang tak sengaja bertemu, bahkan keheningan yang terasa penuh arti. Namun, kami tetap menjaga jarak, berpura-pura bahwa segalanya masih dalam koridor kesopanan dan batasan. Pagi hari itu, seperti biasa, saya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana. Aroma kopi hitam dan roti panggang memenuhi dapur kecil kami. Budi sudah lebih dulu di sana, mengenakan kemeja biru muda yang sedikit kusut, rambutnya masih agak berantakan seperti baru bangun tidur. Senyumnya yang biasa tenang kini tampak lebih hangat ketika menatap saya dari seberang meja. "Selamat pagi, Bu Lestari," sapanya lembut sambil menyerahkan secangkir kopi hangat.
Saya menerima dengan tangan gemetar, berusaha menyembunyikan perasaan yang semakin menggelora. Selamat pagi, Budi. Terima kasih, jawab saya dengan suara yang sedikit bergetar. Kami duduk bersama, menikmati pagi dengan keheningan yang nyaman. Namun, kenyamanan itu segera berubah saat Budi mengalihkan pembicaraan. Saya ingin bilang sesuatu, Bu, katanya, menatap lurus ke mata saya. Saya tahu ini bukan situasi yang mudah, tapi saya merasa ada sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Dada saya terasa sesak. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini saya tutup rapat-rapat. Apa maksudmu, Budi? Tanya saya dengan suara pelan. Dia menghela napas panjang, lalu melanjutkan, saya tidak ingin menyakiti siapapun. Terutama Sari. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh antara kita. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Saya menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Saya juga merasakan hal yang sama, ungkap saya, suara saya hampir tak terdengar. Tapi kita harus memikirkan konsekuensinya. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga keluarga. Budi mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Saya tahu, Bu. Tapi saya tidak bisa terus menahan ini sendirian. Saya ingin jujur, setidaknya pada diri saya sendiri. Percakapan itu membuka pintu yang selama ini terkunci rapat dalam hati kami. Kami berbicara panjang lebar tentang perasaan yang selama ini kami pendam, tentang keraguan, ketakutan, dan harapan yang bertabrakan. Meskipun kami sadar bahwa jalan yang kami pilih penuh risiko, ada kelegaan dalam mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun, saya juga sadar bahwa keputusan apapun yang kami ambil akan membawa perubahan besar dalam hidup kami semua. Saya memikirkan Sari, anak perempuan saya yang tak tahu apa-apa tentang konflik batin ini. Bagaimana jika dia mengetahui semuanya? Bagaimana jika hubungan kami hancur berkeping-keping? Ketika pagi itu berakhir, hati saya dipenuhi dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan, antara harapan dan ketakutan, antara keinginan dan kewajiban. Saya tahu, langkah selanjutnya akan menentukan arah hidup saya dan keluarga. Dan saya bertanya-tanya, apakah kami cukup kuat untuk menghadapi semuanya bersama? Aku masih terkejut betapa cepat semuanya berubah. Perasaan yang selama ini kusembunyikan tiba-tiba menjadi nyata, menari-nari di antara kami tanpa kata-kata yang terucap. Setelah percakapan jujur di pagi itu, aku merasa seolah-olah beban berat sedikit terangkat dari pundakku, tapi di sisi lain, ketegangan yang mengendap semakin dalam. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati, setiap kata disaring agar tak menyinggung siapapun. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara Budi memandangku. Tatapan itu penuh arti, penuh rahasia yang hanya kami bagi bersama. Aku masih ingat betapa anehnya pagi itu ketika aku masuk ke kamar mandi. Tirai shower yang kusut dan bau sabun yang khas mengisi ruangan kecil itu. Aku berdiri di sana, membiarkan air hangat mengalir deras, berusaha menenangkan jantung yang berdetak kencang. Namun, seperti selalu, ketukan lembut di pintu kembali menyela ketenangan itu. Bu, saya lupa sikat gigi. Suara Budi terdengar pelan. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk ringan. Pintu terbuka perlahan, dan dia masuk dengan langkah hati-hati. Kali ini, aku tak bersembunyi di balik tirai. Kami berdiri berhadapan, air mengalir membasahi lantai, menciptakan suasana yang aneh namun penuh magnet. Budi menatapku dalam-dalam,
dan aku bisa merasakan getaran yang sama di dadaku. Aku tahu ini sulit, tapi aku merasa kita harus jujur pada diri sendiri, katanya dengan suara serak. Aku mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Ada rasa takut, tapi juga gairah yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan langkah pelan, meninggalkanku dalam keheningan yang penuh arti. Aku membungkus tubuh dengan handuk, merasakan detak jantung yang tak kunjung reda. Dalam diam, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin datang? Malam itu, aku duduk di ruang tamu, memandangi Kiki yang tidur nyenyak di pojok ruangan. Aku merasa sendiri, tapi juga hidup seperti dulu lagi, saat segala sesuatu masih mungkin dan penuh harapan. Namun, di balik itu semua, aku tahu aku harus memilih jalan yang benar, meskipun hati ini terus bergolak. Aku mencoba membayangkan bagaimana jika Sari tahu semuanya. Apakah dia akan marah, kecewa, atau bahkan mengerti? Pikiran itu membuatku gelisah, tapi aku tahu aku tak bisa terus bersembunyi di balik kebohongan dan diam. Suatu saat, semuanya harus terungkap. Sementara itu, Budi juga mulai menunjukkan perubahan kecil dalam sikapnya. Dia lebih perhatian, lebih sering menawarkan bantuan tanpa diminta. Ada kedekatan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan yang tumbuh perlahan di antara kami, meskipun kami masih berusaha menahan diri. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ada cahaya yang menerangi kegelapan dalam hidupku. Sebuah harapan baru yang membuatku ingin terus melangkah, walau dengan hati yang penuh pertanyaan dan keraguan. Aku tidak pernah menyangka bahwa rahasia kecil yang kami simpan akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan tak terduga. Setelah minggu-minggu berlalu dengan ketegangan yang terjaga rapat, tiba-tiba malam itu muncul sebuah kejutan yang mengguncang seluruh duniamu. Malam itu, hujan turun deras di atas kota Solo, menutupi suara langkah kaki yang mendekat ke rumah kecil kami. Aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikiranku yang berputar-putar. Lampu temara menciptakan bayangan lembut di dinding, dan Kiki tidur di pangkuanku, memberikan sedikit ketenangan di tengah badai emosi yang kualami. Tiba-tiba, pintu depan terbuka perlahan. Aku terkejut melihat Sari berdiri di sana, wajahnya basah oleh hujan dan matanya memancarkan sesuatu yang sulit kubaca. Dia masuk tanpa kata, meletakkan tasnya di sudut dan menatap kami berdua dengan intens. "Budi, aku dengar suara dari kamar mandi tadi malam," katanya dengan suara bergetar. Aku nggak sengaja bangun dan aku tahu ada sesuatu yang nggak biasa. Aku dan Budi saling bertukar pandang, napas kami terhenti sejenak. Sari melanjutkan, "Aku nggak mau marah, tapi aku butuh kejujuran. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Suasana menjadi beku seketika. Aku merasa perutku berputar, dan jantungku berdegup kencang. Ini adalah momen yang kutakuti sejak lama, saat rahasia kami mulai terbuka. Budi menghela napas panjang, menatap Sari dengan mata penuh penyesalan. "Sari, aku minta maaf. Aku nggak pernah bermaksud menyakiti kalian. Tapi ada perasaan yang tumbuh di antara aku dan ibu, dan kami berdua bingung harus bagaimana." Suaranya serak, penuh emosi yang selama ini dia tahan. Sari menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma merasa dikhianati, dan dunia ini tiba-tiba runtuh. Aku mencoba mendekat, tapi dia mengangkat tangan, memberi isyarat aku berhenti. Malam itu berubah menjadi ujian bagi kami bertiga. Kata-kata yang selama ini terpendam akhirnya keluar, membawa luka dan kejujuran yang pahit. Namun, di balik semua itu,
ada juga secercah harapan bahwa kami bisa menemukan jalan keluar meski jalannya penuh duri. Aku sadar bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Tembok kepercayaan yang selama ini kukira kokoh, kini retak dan rapuh. Tapi aku juga tahu, di tengah kehancuran itu, mungkin ada kesempatan untuk membangun kembali dengan cara yang lebih jujur dan tulus. Malam itu meninggalkan bekas yang dalam di hati kami. Dan aku tahu, kisah ini baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, hidup kami tidak akan pernah kembali seperti dulu. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu malam itu terasa begitu pekat, seolah udara pun menahan napas menunggu reaksi dari kami bertiga. Sari duduk di sofa dengan wajah yang masih basah oleh air mata, sementara aku dan Budi berdiri saling berpandangan, merasa terperangkap dalam pusaran emosi yang tak terduga. Setelah beberapa saat, aku memberanikan diri untuk berbicara. Sari, aku tahu ini sulit, dan aku sangat menyesal membuatmu merasa dikhianati. Tapi tolong dengarkan aku. Suaraku bergetar, mencoba menyampaikan kejujuran yang selama ini terpendam. Budi melangkah maju, menatap putriku dengan penuh penyesalan. Kita semua terjebak dalam situasi yang rumit. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Aku hanya bingung dengan perasaan yang muncul, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sari mengusap air matanya, mencoba menenangkan diri. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan, tapi aku juga tidak mau kehilangan keluarga. Malam itu kami duduk bersama, berbicara panjang lebar tentang perasaan, ketakutan, dan harapan kami. Kami mencoba mencari jalan agar hubungan ini tidak menjadi jurang yang memisahkan, tetapi jembatan yang menghubungkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan suasana yang lebih tegang namun juga lebih jujur. Kami mulai membuka diri, berbagi pikiran dan perasaan tanpa menyembunyikan apapun. Sari mulai memahami kompleksitas situasi ini, meskipun hatinya masih terluka. Aku merasa lega karena akhirnya rahasia yang selama ini membebani kami bisa diungkapkan. Namun, aku juga sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus kami selesaikan, banyak luka yang harus kami obati. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, Budi dan aku duduk di teras, menikmati udara segar. Dia menggenggam tanganku dengan erat, sebuah isyarat bahwa kami akan menghadapi semuanya bersama. Terkadang hidup memberikan ujian yang berat, tapi aku percaya kita bisa melewatinya, katanya dengan suara lembut. Aku mengangguk, merasakan kekuatan dari kata-katanya. Namun, di balik semua itu, ada sebuah rahasia lain yang mulai terungkap. Sebuah kejadian kecil yang membuatku meragukan segala sesuatu yang aku pikir aku tahu tentang Budi. Sebuah pesan singkat yang muncul di ponselnya, dengan isi yang membuat hatiku bergetar dan pikiranku berputar. Pesan itu singkat, tapi penuh makna. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Kita harus segera bertemu. Aku tidak tahu siapa pengirimnya, tapi aku tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Ada babak baru yang akan segera dimulai, dan aku harus siap menghadapinya. Aku menatap langit yang mulai gelap, bertanya-tanya apa arti dari pesan itu. Apakah ini pertanda bahaya, ataukah sebuah kesempatan untuk mengungkap kebenaran yang lebih dalam? Aku tahu satu hal pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Ketegangan dalam rumah itu semakin memuncak, seperti api yang membakar perlahan namun pasti. Pesan singkat yang kutemukan di ponsel Budi terus menghantui pikiranku, menggerogoti rasa percaya yang selama ini kupunya.
Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Kita harus segera bertemu. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, menimbulkan gelombang kegelisahan yang tak bisa kuhentikan. Setiap kali Budi pulang, aku memperhatikannya dengan lebih seksama. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini terkadang menyimpan rahasia yang membuatku bertanya-tanya. Gerak-geriknya berubah, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Aku merasa seperti penyelidik dalam drama yang kusut, mencoba mengungkap kebenaran di balik senyum dan sikapnya. Suatu malam, aku terjaga oleh suara dering ponsel yang pelan. Aku melihat layar, dan nama pengirim pesan itu muncul lagi. Hatinya berdebar kencang, aku tahu aku harus menghadapi kenyataan. Tapi saat aku mencoba membuka pesan itu, Budi masuk kamar dengan wajah serius. "Lestari, aku tahu kau sedang curiga. Aku janji, aku akan menjelaskan semuanya," katanya dengan suara berat. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya yang gelap. Hari-hari berikutnya berubah menjadi permainan kata dan perasaan yang rumit. Setiap pembicaraan kami diselimuti oleh ketidakpastian dan rasa takut akan masa depan. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tidak berujung, di mana setiap langkah harus diukur dengan cermat agar tidak terjerembab lebih dalam. Namun, di balik semua itu, ada dorongan kuat dalam diriku untuk tidak menyerah. Aku ingin mengetahui kebenaran, walaupun itu berarti menghadapi luka yang lebih dalam. Aku ingin memahami siapa sebenarnya Budi, pria yang selama ini kupandang sebagai bagian dari keluargaku dan juga sebagai sosok yang mulai mengambil tempat istimewa dalam hatiku. Ketika malam itu tiba, ketegangan mencapai puncaknya. Kami duduk berdua di ruang tamu, lampu remang-remang menerangi wajah kami yang penuh kecemasan. Budi mulai membuka cerita, mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan. Kata-katanya mengalir seperti sungai deras, membawa kelegaan sekaligus kejutannya sendiri. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap kata menembus jantungku. Ternyata, ada kisah lain di balik pesan itu, sebuah kisah yang mengubah segalanya. Aku tidak tahu harus percaya atau marah, tapi aku tahu satu hal, hidupku kini terjerat dalam jalinan cerita yang jauh lebih besar dan rumit daripada yang pernah kubayangkan. Dan di saat itu, aku menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Bahkan, baru saja dimulai. Aku harus siap menghadapi segala kemungkinan, karena kebenaran kadang datang dengan harga yang sangat mahal. Malam itu, setelah Budi mulai membuka semua rahasianya, aku duduk terpaku di sofa kecil ruang tamu yang kami bagi. Kata-katanya mengalir deras, membeberkan kisah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan sikapnya, kini menjadi nyata di hadapanku. Aku merasa seperti terjebak di dalam pusaran badai emosi yang tak bisa kuhindari. Dia bercerita tentang sebuah hubungan lama yang belum benar-benar usai, tentang janji-janji yang belum terpenuhi, dan tentang perasaan yang masih membekas di hatinya. Pesan singkat itu bukan dari siapapun yang kukira, melainkan dari masa lalunya yang terus menghantuinya. Aku mendengarkan dengan campuran perasaan, marah, sedih, bingung, tapi juga lega karena akhirnya semuanya terungkap. Aku terdiam, mencoba menyusun kembali kepingan hatiku yang berantakan. Semua yang kujalani selama ini, semua perasaan yang mulai tumbuh, kini diuji oleh kenyataan yang tak mudah diterima. Aku menyadari betapa rapuhnya batas antara cinta dan pengkhianatan, antara harapan dan kenyataan. Namun, di tengah kekacauan itu, aku menemukan kekuatan baru dalam diriku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus menjadi korban dalam cerita ini. Aku harus memilih, apakah aku akan menyerah atau berjuang untuk kebahagiaan yang sebenarnya, meskipun penuh risiko.
Hari-hari berikutnya menjadi babak baru dalam hidupku. Aku mulai menyusun ulang langkah, menata kembali hati yang terluka, dan membuka lembaran baru dengan keberanian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku dan Budi memutuskan untuk menghadapi masa lalu bersama-sama, mencari cara untuk memperbaiki apa yang rusak tanpa melukai siapapun lagi. Ketika Sari kembali ke rumah setelah renovasi selesai, aku menyambutnya dengan senyum hangat dan hati yang lebih kuat. Kami berbicara dari hati ke hati, membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi aku yakin bahwa kebahagiaan bisa terwujud jika kami mau berjuang bersama. Malam itu, saat aku mematikan lampu kamar mandi yang lama tak berfungsi, aku tersenyum kecil. Kunci pintu yang dulu rusak akhirnya diperbaiki, menandai berakhirnya babak lama dan dimulainya perjalanan baru. Kiki melompat ke pangkuanku, dan aku berkata pelan, "Ya, semuanya akan baik-baik saja." Aku tahu, hidup akan terus bergerak maju dengan segala ketidakpastian dan kejutan yang dibawanya. Tapi aku sudah siap, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang kuat. Karena pada akhirnya, aku telah menemukan diriku sendiri kembali, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih hidup dari sebelumnya. Dan cerita ini, meskipun telah sampai di ujungnya, menyisakan pertanyaan yang tak terjawab sepenuhnya. Apakah cinta bisa benar-benar mengalahkan masa lalu? Apakah kebahagiaan sejati memang ada untuk kami? Jawaban itu, mungkin, hanya bisa ditemukan di bab berikutnya dari kisah hidupku.